Menurut Alkitab, tidak ada seorang pun manusia yang benar. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Baik itu pendeta maupun itu nabi. Bahkan Yesus adalah keturunan pemabuk, pezina, dan pembunuh. Pernyataan Anda boleh saya katakan goblok. Ini pendeta-pendeta goblok. Pendeta-pendeta bodoh. Ini pendeta-pendeta goblok. Pendeta-pendeta bodoh. Kok bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Video kali ini video jilid 2 ya saudara-saudariku. Menurut lawan debatnya Dr. Zakir Naik, yakni opung saya Pak Lamsen Naibahu, menurut Alkitab Yesus itu keturunan pemabok, Yesus itu keturunan pezina, Yesus itu keturunan pembunuh. Itu menurut Pak Lamsen Naibahu. Kalau di Al-Quran, jelas-jelas Al-Quran ya membela Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran sangat memuliakan Sayyidah Maryam. Nanti kita baca ayat yang ada di dalam Al-Quran, saudara-saudariku ya. Jadi buat ini entah pendeta, entah romo, entah siapa, saya nggak tahu. Ada teman-teman yang bertanya diambil dari channel mana? Nah, ini nama channelnya saudara-saudariku ya, yang mengata-ngatai Ustadz Menahem Ali dengan sebutan yang dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang menurut saya tidak pantas diucapkan ya. Dari Loren Dihe ya. Ustadz Menahem Ali, Yesus lahir karena Maria M berzina. Aneh gitu ya. Video ini diupload 17 Mei tahun 2021 ya. Nah, Bapakku yang terhormat, ya Bapak yang terhormat entah siapa namanya ini, yang mengatakan Yesus keturunan pezina, Yesus keturunan pemabok, Yesus keturunan pembunuh berdasarkan Alkitab, itu adalah Pak Lamsen Naibahu. Ini dia videonya, ini buktinya. Judulnya ini, Yesus keturunan pezina, Lamsen Naibahu. Ya, video ini diupload 28 Juni 2022. Kita simak dulu videonya. Dalam suatu dialog WA, saya berkata, menurut Alkitab, tidak ada seorang pun manusia yang benar. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Baik itu pendeta maupun itu nabi. Bahkan Yesus adalah keturunan pemabuk, pezina, dan pembunuh. Jelas ya cuplikan videonya. Menurut Alkitab, Yesus itu keturunan pemabok, keturunan pezina, keturunan pembunuh. Yang mengatakan seperti ini adalah Lamsen Naibahu. Ayo, siapa teman-teman di luar sana yang ingin berdebat dengan Pak Lamsen Naibahu? Nanti saya kasih nomornya. Mungkin ada pendeta-pendeta yang tidak terima dengan pernyataan Pak Lamsen Naibahu ini, silakan. Ya, silakan disanggah pernyataan Pak Lamsen Naibahu ini, bukan malah menyalahkan orang lain seperti Bapak ini. Ya, menyalahkan Ustadz Menahem Ali, padahal videonya dipotong-potong oleh pendeta Yusuf Manubulu. Ya. Sekarang kita simak nih penjelasan. Sekali lagi saya ulang nih ya, kita simak penjelasan Gracia Pelo tentang tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus dan terhadap Sayyidah Maryam. Potongan-potongan editannya Pak Manubulu ini kurang lengkap, sehingga opini yang ditimbulkan ini malah bernada fitnah terhadap Menahem Ali. Saya tidak sedang membela Menahem Ali. Bagi saya, katakan benar ya benar, salah ya salah. Benar ya benar, salah ya salah ya. Biar tidak ada dusta di antara kita, saya sebutkan judulnya, channelnya, dan waktunya. Nih ya,
GP 112, Maria berzina, Menahem Ali benar, Yusuf Manubulu salah, channelnya Inyo Manes. Video ini diupload 10 Mei tahun 2021. Jelas ya, tidak ada dusta di antara kita. Mengenai Maria berzina, seperti yang diucapkan Menahem Ali di dalam masjid postingan lama 2018, Menahem Ali tidak salah. Karena pada waktu dia mengatakan Maria berzina, Menahem Ali sedang mengutip tulisan-tulisan Yahudi yang sangat menghina, menista Maria. Bahkan bukan hanya Maria, Yesus dan ayahnya Yesus itu pun dinista. Di saat Menahem Ali mengutip Talmud Toledot Yesu, bahwa Maria ini menurut orang Yahudi dituduh sebagai pelacur, perempuan pezina, Yesus anak haram dari pelacuran, dari perzinahannya Maria. Menahem Ali tidak salah. Dia hanya membacakan, mengutipkan pandangan Yahudi yang benci terhadap Yesus dan keluarganya. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi membenci Yesus dan Maria. Dan mengatakan, kalau Yesus dikatakan, dia ini dukun santet, dia pelaku sihir. Oleh karena itu, Yesus yang menyembuhkan banyak orang pantas dihukum mati karena dia pelaku praktek sihir. Bahkan di dalam Talmud, Yesus hari ini sedang direbus di semua kotoran-kotoran sedunia tai. Tuh dengerin ya, buat otan-otan penghujat yang mungkin memuja-muji Yahudi atau mungkin mendewa-dewakan Yahudi, ya, di kitabnya orang Yahudi, di Talmudnya orang Yahudi itu tertulis Yesus itu saat ini itu direbus di dalam titik-titik lah, saya tak enak menyebutnya ya teman-teman ya. Ini pandangan Yahudi. Hari ini sedang direbus di semua kotoran-kotoran sedunia tai. Ini pandangan Yahudi. Jadi kalau ada orang Kristen yang ke-Yahudi-Yahudian, pro-Yahudi, hati-hati. Secara teologis orang Yahudi sangat menghina dan anti terhadap Kristen. Secara teologi. Nah, potongan-potongan Pak Manubulu yang kurang lengkap menimbulkan opini yang sebaliknya, seakan-akan Menahem Ali adalah sumber yang mengatakan Maria berzina. Tidak. Menahem Ali sedang mengutip pandangan Yahudi yang dikonfirmasikan ke pandangannya Al-Quran, bahwa tuduhan Maria ini lonte, pelacur, ini dilawan sama Al-Quran, bahwa Maria ibunya Yesus itu bukan pelacur. Itu yang terjadi di dalam postingannya yang asli. Jadi sayang kalau ada postingannya Pak Manubulu yang kurang lengkap, bisa menimbulkan opini yang sebaliknya. Malah bagi saya ini berbahaya untuk Pak Manubulu ini. Karena kalau saya lihat postingan yang asli dengan postingannya Pak Manubulu yang diedit dipotong-potong dengan cara yang nggak lengkap, Pak Manubulu bisa masuk ranah fitnah. Pak Manubulu bisa masuk ke ranah fitnah. Gracia Pelo dengan tegas di video ini, saudara-saudariku, mengatakan bahwa Al-Quran itu membela Sayyidah Maryam dari tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan Maria itu pezina, begini dan begitu gitu. Sekarang kita baca ayat yang ada di dalam Al-Quran dan sekaligus pembelaan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihissalam dan juga Sayyidah Maryam. Ya, kita baca surah Maryam teman-teman, dari ayat yang ke-19, langsung terjemahannya saja ya, biar waktunya tidak terlalu lama ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi di sini
Sayyidah Maryam didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril berkata, sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu kemudian Sayyidah Maryam menjawab, dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Ya, ini Allah menjelaskan perkataan Sayyidah Maryam di surah Maryam ayat yang ke-20. Nah, sekarang kita baca tuduhan orang-orang Yahudi. Ya, kita masuk ke surah Maryam ayat yang ke-28. Ini yang dikutip oleh Ustadz Menahem Ali dan ini yang dijelaskan dan dikomparasikan dengan Talmudnya orang Yahudi ya. Ini dia. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam. Harun di sini bukan Harunnya saudaranya Nabi Musa, bukan ya, saudara-saudariku. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina, gitu ya. Maka di ayat yang ke-29 ini tuduhan orang Yahudi ya. Allah menjelaskan perkataan orang-orang Yahudi kepada Sayyidah Maryam. Lalu di ayat yang ke-29, maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Ya, menunjuk kepada anaknya artinya memberikan isyarat ya. Mereka berkata, mereka orang-orang Yahudi yang menuduh Sayyidah Maryam tersebut, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Itu ucapan orang-orang Yahudi, saudara-saudariku. Lalu di ayat yang ke-30, Nabi Isa alaihissalam ya berbicara sewaktu masih dalam pangkuan gitu, semasih dalam ayunan. Dan dia Isa berkata, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya. Jadi Nabi Isa ini dijelaskan oleh Al-Qur'an, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa ini bukan anak hasil zina. Ya, bukan anak keturunan pezina atau bukan anak keturunan perempuan yang tidak benar. Inilah pembelaan Allah terhadap Sayyidah Maryam dan terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Inilah pembelaan Islam. Inilah pembelaan Al-Quran terhadap Sayyidah Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Lalu pertanyaannya, boleh dong saya bertanya, apa pembelaan Alkitab terhadap Sayyidah Maryam dan juga Nabi Isa? Apa pembelaan Alkitab terhadap Maria dan juga Yesus? Pembelaannya apa? Kan di Talmudnya orang Yahudi itu kan mereka menuduh Nabi Isa ini begini dan begitu, menuduh Maria ini begini dan begitu, gitu kan? Apa pembelaan Alkitab? Silakan berpikir dengan akal yang jernih. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.